Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Emil Toha, NIM 202111327, kelas HES 5I. Video ini saya buat guna memenuhi tugas hukum acara peradilan agama yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Abdullah Triwahyudi dan diterbitkan oleh CV Mandar Maju dengan ISBN 978-979-538-4731. Halaman terdiri dari 8 Romawi dan 258 halaman. Nah, buku ini bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat ataupun di e-commerce dengan harga yang cukup terjangkau yaitu 68.000. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Hukum acara peradilan agama adalah hukum yang mengatur tata cara beracara di persidangan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan agama agar tercapai keadilan dan ketertiban umum dengan tetap bersumber dari peraturan perundang-undangan negara dan ketentuan syariat agama Islam. Salah satu buku yang membahas hukum acara peradilan agama yaitu karya dari Abdullah Triwahyudi ini. Buku dengan tebal 258 halaman ini membahas tentang tata cara pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama, mulai dari lembaga peradilan di Indonesia, sumber hukum acara peradilan agama, tahapan persiapan dan pembuatan gugatan ataupun permohonan, pendaftaran gugatan atau permohonan, tahap pemeriksaan perkara gugatan, pembuktian, upaya hukum, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan putusan. Hal tersebut dibahas secara ringkas dan rinci dalam buku ini dengan sesuai peraturan perundang-undangan 1945. Buku ini merupakan buku revisi dari cetakan pertama atau cetakan sebelumnya. Revisi ini dilakukan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan sehingga sangat perlu dilakukan revisi guna melakukan penyesuaian pada sebagian materi dalam buku ini, sehingga buku ini tetap relevan untuk dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dalam pembuatan jurnal, makalah, maupun skripsi untuk mahasiswa hukum. Nah, bisa juga dijadikan sebagai pedoman bagi praktisi hukum dan mencari keadilan bagi orang-orang yang berperkara di lingkungan peradilan agama. Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat dua pihak yang bersengketa yang putusannya bersifat menghukum kepada para pihak yang bersengketa dan penetapan putusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan permohonan yaitu suatu perkara yang hanya ada satu pihak saja dan tidak terdapat sengketa di dalamnya. Putusannya bersifat menetapkan suatu keadaan atau status tertentu dan penetapannya hanya mengikat pemohon saja. Secara prinsipnya, gugatan maupun permohonan itu diajukan secara tertulis. Namun, apabila terdapat pihak yang disabilitas atau buta huruf, maka pengajuannya bisa juga dilakukan secara lisan kepada ketua pengadilan agama, atau bisa juga dilimpahkan kepada hakim yang kemudian dibantu untuk disusunkan permohonan atau gugatan yang kemudian dibacakan dan diterangkan mengenai maksud dari yang bersangkutan. Nah, kemudian bagian yang menarik dalam buku ini yaitu terkait kewenangan absolut yang membahas tentang perkawinan. Bahwasanya menikah dengan istri lebih dari satu itu tidak hanya diperbolehkan secara syariat agama saja, tetapi bisa mendapatkan izin dari pengadilan agama juga, atau bisa dikatakan juga dengan nikah secara resmi, tetapi juga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan.
yaitu pihak yang bersangkutan haruslah mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan di mana tempat tinggal dari pemohon tersebut. Selain itu, haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup kuat bagi pemohon untuk bisa beristri lebih dari satu. Hal yang menarik lagi dari buku ini menurut saya yaitu pembahasan mengenai penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan. Nah, mungkin terdapat beberapa orang yang masih bertanya-tanya, bagaimana jadinya kalau sebuah mahar hilang sebelum diserahkan kepada mempelai wanita. Nah, dalam buku ini dibahas terkait hal tersebut secara jelas sesuai dengan perundang-undangan yang diatur oleh negara. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari buku Hukum Acara Peradilan Agama karya Abdullah Triwahyudi menurut saya yaitu terkait kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari buku ini yaitu dalam pembahasannya disajikan secara ringkas tetapi lengkap. Selain itu, disertakan juga dengan contoh-contoh surat yang sering digunakan dalam berperkara di lingkungan peradilan agama. Sehingga lebih memudahkan pembaca dalam memahami bahkan mempraktekkan untuk membuat surat-surat berperkara dan bisa juga dijadikan acuan apabila ingin membuat surat hukum acara di peradilan agama. Sedangkan kekurangan dari buku ini menurut saya yaitu masih terdapat beberapa kata yang tidak baku sehingga kurang enak untuk dibaca. Selain itu masih juga terdapat beberapa tata letak numbering yang tidak sesuai sehingga sedikit membingungkan bagi pembacanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait review buku Hukum Acara Peradilan Agama karya Abdullah Triwahyudi yang diterbitkan oleh PT Mandar Maju ini. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.